Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya sampai juga ke vlog terakhir di edisi umroh. Nah, untuk vlog kali ini kita akan explore atau aku akan sharing ke kalian gimana sih hotel atau fasilitas hotel yang berada di pelataran Masjidil Haram. Jadi hotel kita ini berada di Zamzam Tower. Untuk teman-teman ketahui, Zamzam Tower itu masih satu area dengan Masjidil Haram. Jadi kalian bisa banget sholat jamaah yang makmuman ke orang-orang yang sholat di Masjidil Haram karena kita tuh masih satu area. Dan suaranya itu masuk ke dalam kamar kita. Cuma kalau menurutku eman ya kalau sholat itu dari kamar. Kalau kita udah di Masjidil Haram, kenapa nggak sekalian sholat di dekat Ka'bahnya aja? Tapi itu terserah sih, terserah kebutuhannya kalian. Untuk masuk ke hotel yang berada di area Zamzam Tower itu, kita lewat jalan bawah tanah kayak gini. Untuk teman-teman ketahui, ini aku excited banget lewat sini karena kita tuh berada di bawahnya Masjidil Haram, area Masjidil Haram teman-teman. Nah, ini area Zamzam Tower ya udah kelihatan kan ya gedung-gedungnya. Tuh, ini aku syutingnya tuh dari dalam bis. Nah, habis itu kita bakal sampai ke pintu masuk hotel. Kita akan review hotel Mövenpick. Meskipun berada di bawah Masjidil Haram, tapi di sini fasilitasnya lengkap ya teman-teman. Karena kita juga hitungannya masuk ke area mall yang ada di Zamzam Tower. Suasananya emang sekrodit itu meskipun ada di bawah tanah gini. Ya memang jamaah yang umroh itu membludak banget teman-teman. Setelah 2 tahun hampir stop 100% tidak bisa beribadah ke Baitullah. Jadi sekarang adalah momennya. Jadi banyak banget jamaah yang berbondong-bondong untuk melakukan umroh selepas COVID ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Hotel Mövenpick. Ini kita akan masuk ke pintunya. Ini bukan lobinya ya teman-teman. Jadi karena ini lantainya berada di bawah Masjidil Haram. Masjidil Haram tuh lantai 0. Ini kita ada di 2 lantai di bawahnya. Jadi ini adalah lantai -2. Ya, tulisannya tuh strip 2. Di sini disediakan 3 buah lift dan kapasitas liftnya tuh gede banget, bisa nampung sekitar lebih dari 20 orang loh. Nah, banyak banget kan yang bisa ketampung tuh. Sayangnya ini aku nggak masuk di sesi pertama, aku akan masuk ke lift di sesi kedua. Dari -2 kita tekan tombol P11. Kenapa di P11? Karena resepsionis Mövenpick itu ada di P11. Jadi teman-teman jangan sampai salah mencet P berapa. Karena kalau salah mencet nanti bisa masuk ke lobby hotel lain. Jadi agak-agak ribet sih kalau nggak biasa. Tapi kalau udah biasa udah enak kok. Nah ini adalah pintu masuk ke lobby Mövenpick. Bayangin ya. Pintu masuk Mövenpick aja jamaah yang seliweran tuh sebanyak itu. Ini masih dari satu hotel teman-teman. Apalagi kalau digabung itu dari beberapa hotel yang ada di pelataran Masjidil Haram. Dari resepsionis kita segera menuju ke kamar. Ini aku masih nunut ke kamarnya temanku yang ada di lantai 21. Liftnya modern, wangi khas Arab gitu, dan super duper kenceng sampai aku tuh kuping tuh terasa pengang gitu kalau naik lift ini dari kamar kita ke resepsionis. Ada bahasa Arabnya. Nah kita udah sampai ke lorong atau koridor kamarnya. Excited banget, kamar ini dilapisin karpet berarti super eksekutif lah. Kita dapat kamar suite. Jadi dalam satu kamar itu ada 2 ruangan ya, ada 2 ruangan. Kita emang nggak bisa milih karena kemarin aja kan kita nggak dapat kamar di sini. Jadi mau nggak mau kamar yang tersisa suite ya udahlah. Yang penting kita bisa istirahat dan menikmati fasilitas di hotel bintang 5.
Yuk kita sedikit room tour ya. Ini baru masuk. Di sebelah kanan sudah ada pantry. Pantry-nya ada lemari, terus ada wastafel, juga disediakan kulkas, disediakan kompor juga, ada water heater, botolnya 8 karena penghuninya tuh 8. Terus ada kopi, teh, gula pasir, gula palem, creamer, pokoknya lengkap deh, sama coklat juga. Pokoknya super duper lengkap lah. Nah ini kita masuk area kamar, langsung disambut sama cermin. Dan di situ juga ada colokan. Colokannya udah colokan Indonesia kok. Jadi teman-teman kalau nginep di Movenpick nggak usah bawa adaptor buat colokan ya. Di bawah meja ini sudah ada tempat sampah, disediakan juga kursi dan sebuah lampu baca atau lampu tidur. Terus di sebelahnya tuh juga ada televisi. Dan ini ada terdapat 4 ranjang. Nah ini ada jemurannya teman-teman. Jadi kita emang suka nyuci sih selama di Mekah Madinah karena bajunya terbatas. Nah di sebelahnya tuh sudah disediakan lemari. Hangernya tuh banyak banget karena penghuninya juga rata-rata 4 ya per kamar. Dan ada juga setrika, meja setrika. Tuh ya, lemarinya tuh besar banget ya, besar dan tinggi teman-teman. Jadi ada deposit box juga, ya pokoknya lengkap lah, lengkap memenuhi dengan kebutuhan kita. Nah TV itu ketika dinyalain yang dipasang adalah situasi yang berada di Masjidil Haram. Yuk sekarang kita lihat view dari kamar kita. Subhanallah, view-nya tuh langsung ke Masjidil Haram, Masya Allah. Jarang-jarang nih kalau buka jendela, langsung lihat Masjidil Haram. Seumur-umur hidup ya, Alhamdulillah, udah keturutan buka jendela lihat Masjidil Haram. Nah ini loh teman-teman, speaker yang terhubung langsung dengan Masjidil Haram. Jadi kamu bisa sholat jamaah makmuman dari dalam kamar. Oke, ini kita posisi dari masjid akan kembali ke Zamzam Tower. Nah, masuk ke Zamzam Tower itu sebenarnya vibes-nya kayak masuk ke sebuah mall yang megah dan besar. Dan banyak banget hal yang bisa kamu explore di mall Zamzam Tower ini. Kalau di bawah itu adalah pasar kayak pasar tradisionalnya, kalau ini ke pasar modernnya. Tapi sayangnya kita kemarin nggak sempet buat jalan-jalan di sekitaran Zamzam Tower ini. Sebenarnya kalau kalian nanti ke sini banyak banget hal yang bisa kalian explore di bangunan ini nih. Tapi karena vibes-nya di Mekah tuh beda banget ya sama di Madinah. Kalau di Madinah kan ibadah tapi dengan aman, bukan aman ya, tentram, damai gitu teman-teman. Pokoknya di hati tuh ayem lah. Kalau di Mekah ini aku ngerasa vibes-nya itu lebih ke ngoyo buat ibadah. Nah ini mallnya teman-teman. Ngoyonya tuh gimana sih? Nah ngoyonya itu kita tuh waktunya buat ibadah hanya untuk nunggu waktu sholat dan bahkan bisa berada di masjid sampai berjam-jam. Dan sampai kadang tuh lupa makan, lupa minum, lupa istirahat. Ujuk-ujuk nanti pas makan tuh pengennya makan yang banyak sekenyang-kenyangnya gitu ya. Nggak kerasa gitu kalau lapar karena udah beribadah selama itu atau beribadah sengoyo itu. Nah nanti mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton ini bisa ngerasain umroh yang nginepnya itu atau stay-nya di Hotel Bintang 5 di Zamzam Tower. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk ke Masjidil Haram. Nah ini aku kasih tahu dari pintu masuk tadi kan kita belok kiri. Dari belok kiri ini kita menuju ke lift. Liftnya ini banyak banget. Ini adalah sebutannya itu lantai 0. Jadi lantai 0 floor. Itu tujuannya ke Masjidil Haram. Nah ini lift-liftnya banyak. Lift-liftnya ini menuju ke lantai di mana letak lobi hotel kalian.
Kalian bisa masuk dari lift manapun, kanan kiri sama aja. Pokoknya yang udah kebuka kita langsung masuk aja. Nah, ini kita udah sampai ke lobbynya Movenpick. Kita mau lobby tour dulu. Memang hotel bintang 5 tuh semegah ini ya. Tumbuhannya tuh, bunga-bunganya tuh asli segar, dan di sini juga banyak banget yang jualan perlengkapan buat ibadah, ada juga yang jualan makanan atau cemilan. Tapi harganya jangan ditanya, kalau harga emang mahal ya. Dan di sini tuh sampai ada sekitar dua lorong lift. Lift yang pertama untuk tower yang A, ini kita lift kedua untuk tower yang B. Selama stay di Mekah, di 2 hotel itu, memang tempat makannya tuh berlantai-lantai. Untuk Movenpick ini ada sekitar 5 lantai kalau nggak salah, dan kita dapat di lantai 2-nya. Aku nggak tahu juga sih kenapa dibedakan lantainya, mungkin karena beda kelas ya teman-teman, sesuai dengan kelas atau fasilitas yang didapat atau yang di-booking sama jamaah yang nginep di sini. Nah, untuk menuju ruang makan, untuk makan di sini kalian jangan lupa bawa kartu kamar. Kenapa? Karena kartu kamarnya nanti tuh diminta sama resepsionis yang ada di ruang makan. Nah, kartu kamarnya juga jangan khawatir, kalau misalnya di Indonesia kan tiap kamar kartunya tuh cuma 1 atau 2 lah kalau kita request. Kalau di Movenpick itu kartunya, jumlah kartu yang diberikan sesuai dengan jumlah yang nginep di situ. Alhamdulillah akhirnya selesai juga vlog edisi umroh. Waktunya kita balik ke Indonesia, kembali beraktivitas lagi. Mudah-mudahan kita semua segera dipanggil untuk menjadi tamu undangan Allah untuk beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.